saya Mongol Stress. Saya menjadi salah satu case dari film Gereja Setan by PH Amazing Grace Production. Jadi di film ini adalah film yang kita tidak memblow up tentang satanismenya, tidak. Tetapi ini adalah fase hidup dari seseorang yang pernah terlibat dalam dunia satanik, yang kita ingin angkat ke permukaan. Bukan soal setannya, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang berubah, ya kan, dari sesuatu yang mungkin dulu adalah keji di mata Tuhan, tetapi Tuhan memberi namanya kasih karunia Amazing Grace itu. Akhirnya kita berubah, kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik seperti yang Tuhan mau. Jadi di film ini saya menjadi salah satu case-nya, dan film ini ada sedikit true story-nya, kurang lebih ada 40%-an true story. Sisanya adalah, kalau orang nanya nanti kenapa nggak di semuanya sih Bang? Nah, sebenarnya sih bisa-bisa aja, tetapi apakah yang nonton dewasa dalam rohani? Karena kan takutnya kalau kita blow up terlalu berlebihan, terus ada orang yang mungkin masih childish terus bilang, wah ternyata ada film penyesatan. Jadi kita hanya memberi titik-titik tertentu bahwa fase hidup manusia memang ada hal-hal yang tidak selalu baik, tetapi di saat mendapatkan kasih karunia Tuhan, momen itu ada, terus kita take it, kita ambil dan kita nikmati, ya bisa menjadi sebuah kebahagiaan buat Mongol secara pribadi, karena apalagi saya dulu terlibat. Nah, kalau soal jalan ceritanya seperti apa, ada hal-hal yang tidak kita blow up secara sempurna, tetapi penggambarannya setidaknya seperti itu. Jadi buat generasi muda yang nanti nonton film ini, atau buat para hamba-hamba Tuhan yang nonton film ini, semoga makin lebih dewasa berpikir bahwa oh ini hanya sebuah film, tapi ini ada. Nah, bagaimana caranya kita sebisa mungkin generasi muda yang ada di gereja kita tidak tergerus ikut dengan komunitas ini. Karena biar bagaimanapun di kitab Lukas 17 Yesus berkata kepada muridnya begini, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Ingat loh teman-teman, itu Yesus yang ngomong, bukan Petrus, bukan Paulus. Yesus yang ngomong sendiri kepada murid-muridnya bahwa penyesatan itu ada. Nah, gereja setan itu bagian dari penyesatan. Kalau kita berpolemik, wah kenapa harus gereja, Kak? Kenapa nggak jemaah? Kenapa nggak anggota, atau kenapa nggak komunitas setan? Ya kita balik lagi, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 dalam bahasa Inggris disebut adalah Synagogue of Satanas. Sinagoge itu artinya rumah Tuhan, bait Allah, atau tempat perkumpulan peribadatan. Jadi ya hanya menggunakan kalimat kata aja gereja. Tetapi intinya adalah buat teman-teman yang nanti pingin makin penasaran film ini, arahnya film ini kemana Bang? Tetap Kristus menang di film ini. Tetap kebenaran itu menang. Orang boleh mau berintik apapun, tapi tetap kebenaran pasti selalu menang. Karena sumber kebenaran itu Kristus. Jadi tonton aja nanti di seluruh jaringan bioskop di Indonesia, Platinum, XX1, 21, CGV. Bahkan kalau seandainya memungkinkan, saya pingin film ini ditonton di Manado sampai ke daerah Sangir pakai layar tancap. Nanti minta bantuan dari Kementerian Kemeninfo, karena mereka sama Kementerian Pendidikan ada mobil yang khusus layar tancap. Karena kenapa? Karena kita pingin semua orang aware tentang komunitas ini. Oke teman-teman, jangan lupa nanti saksikan di bioskop di tahun 2024. Kapan waktunya kita akan segera rilis. Hari ini syuting Mongol hari terakhir. Harapannya dari film ini adalah target tercapai. Banyak jiwa kita makin menangkan, dan banyak orang-orang yang makin aware terhadap hal-hal yang berhubungan dunia kegelapan, bahwa tetap kebenaran menjadi sebuah kebenaran, dan kebenaran pasti akan memerdekakan kita. Halo, saya Daniel Tito, saya adalah seorang penulis skenario untuk film dan sinetron. Saat ini saya sedang memproduksi sebuah film layar lebar berjudul Gereja Setan The Movie, yang dimana saya sekarang tidak hanya sebagai penulis skenario, tapi juga didapuk sebagai sutradara untuk film ini. Di mana film ini juga ada beberapa pemain yang merupakan teman-teman saya juga, yaitu Mongol Stress yang kita memerankan karakter sebagai Panglima Gereja Setan, dan juga ada Jonas Rivano yang akan bermain sebagai Lucifer. Film ini kami buat bukan untuk membuat sebuah penyesatan, tapi justru di sini kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa
untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat atau sekte sesat. Jadi walaupun ini bernafaskan Kristen, film Kristiani, tapi film ini sebenarnya kita peruntukkan untuk semua agama juga, karena di dalam gereja setan yang tersesat itu bukan cuma orang Kristen atau Katolik, tapi ada beberapa orang dari agama Muslim, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi kita berharap film ini bisa menjadi suatu dampak positif buat umat beragama seluruhnya, dan juga bisa memperbaiki sebuah film nasional. Terima kasih. Dan hal menarik, ada beberapa pemain-pemain yang lain ya? Iya, betul. Yang ikut membantu. Siapa aja mereka? Di sini juga ada para selebgram, para artis-artis yang di seni, seperti ada Hendrik Sinigami, tukang tato paling terkenal di Indonesia. Ada Miley Cyrus juga. Terus ada para senior-senior seperti Mbak Rowena, ada Maudi Wilhelmina, ada Mas Alvin Adam, dan Irwan Chandra juga yang bermain sebagai orang tua. Dan untuk pemain utamanya, kita justru memberi kesempatan untuk para pemain-pemain baru untuk berkarya di film ini. Dan menariknya ini juga bisa ditonton oleh semua lapisan dan agama yang berbeda gitu ya? Iya, betul sekali. Film ini memang tidak hanya kita peruntukkan untuk orang-orang Kristen atau Katolik, tapi ini semua film untuk semua umat beragama, karena kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat atau sekte sesat, karena ajaran sesat dan sekte sesat ini bukan cuma ada di Kristen atau di Katolik, tapi di agama lain juga. Mungkin kita yang sering lihat di berita, banyak sekte sesat yang mengatasnamakan agama, padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Juga melibatkan para pendeta ya? Iya, betul. Sebagai pemain? Betul, di film ini kita juga melibatkan beberapa pendeta atau pastor muda yang bermain langsung sebagai pemeran dalam film ini. Juga kita meminta masukan dari gereja-gereja yang berhubungan dengan kita dan para pendeta-pendeta lain juga. Ya, akan ada audiensi ya? Ya, betul dengan sekali. Lembaga Alkitab sebelum ke LSF. Betul, kita akan audiensi dengan Persekutuan Gereja Indonesia atau Lembaga Alkitab dan juga KWI dan berbagai persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Terima kasih dan salut. Terima kasih. Salam kenal, saya dengan Nico Rosto dari PH Sakti Inspirasi Sinema dan Amazing Grace Production. Kami akan memproduksi, bahkan sudah memproduksi, hari ini adalah hari ke-9 kami memproduksi salah satu film, mungkin bukan satu-satunya. Kami harapkan akan ada banyak lagi film bernafaskan Nasrani. Di sini kita akan bercerita tentang keterlibatan ada seorang aktor yang mungkin kita sudah tahu, komedian Mongol Fresh, bagaimana dia hidup masa lalunya di dalam kegelapan, di dalam jatuh dalam dosa, dan akhirnya dengan cerita Mongol yang mungkin sekitar nggak terlalu banyak, sekitar 40%-an dari cerita hidup Mongol kita akan visualkan di dalam film ini. Kami berharap film ini akan memberikan suatu pencerahan kepada generasi muda Kristen di Indonesia atau Katolik, bahkan jangan sampai ikut tersesat dan mengalami apa yang saudara kita Mongol alami, karena kita akan mengarah kepada kebenaran itu sejatinya akan dibuktikan, dan kebenaran akan selalu menang, dan kebenaran adalah mutlak harus milik kita bersama. Sekian dan terima kasih. Saksikan nanti film kita di beberapa jaringan bioskop FX1 dan jaringan yang lain. Don't miss it.